Cara lagi surat. Jadi biasanya nggak ikut. Masker sangat mendukung saya, Pak. 3 bulan nggak ketemu Anda. Ya, sekarang 12 satu kantornya orang. Otonan deh kan kemarin. Oh, kemarin. Dia bareng nggak mobil kan. Ya, gitu. Ya, depan aja. Biar sih. Ya. Ya. Terima kasih. Mencari kesalahan, kritik dimaknai sebagai gangguan, kritik dianggap permusuhan. Kami menilai watak anti kritik itu termanifestasi dalam surat tuntutannya, terlihat sewenang-wenang dan begitu bernafsu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara yang tinggi, menabrak pasal 186 KUHP dan 187 KUHP demi menjadikan keterangan terdakwa bahasa Wahyu Aji Wibowo yang tidak diucapkan di persidangan dapat dijadikan fakta persidangan. Setelahnya, fakta persidangan dijadikan fakta hukum untuk memenuhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwa dan dituntut. Entah alasan apa penuntut umum melakukan copy paste berita pemeriksaan acara ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020 yang ada dalam berkas perkara nomor BP-36-8 Romawi-2020 Ditreskrimsus, menjadikan fakta persidangan lalu diklaim sebagai fakta hukum dalam surat tuntutannya. Apakah ini disebabkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan penuntut umum di persidangan bukan ahli yang kompeten? Seorang ahli bahasa Indonesia yang latar belakang akademisnya bahasa Inggris sehingga tidak mampu memberikan legitimasi fakta hukum untuk pembuktian unsur-unsur yang dituntut. Bila pun benar demikian, quod non, lantas hukum acara mana yang membenarkan cara-cara demikian? Bukankah penuntut umum mengetahui bahwa kebenaran material tidak akan pernah terwujud tanpa kebenaran formil? Surat tuntutan penuntut umum sungguh memprihatinkan, entah apa yang melatar belakanginya. Bahkan dalam menguraikan unsur subyek hukum yang dituju pun masih keliru. Sudah jelas dan terang dalam rumusan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Adalah unsur setiap orang, bukan unsur barang siapa. Namun anehnya dalam uraian unsur di bagian analisis yuridis penuntut umum malah menguraikan unsur barang siapa sebagai salah satu unsur dari pasal yang dituntut. Pasal manakah sesungguhnya yang dirujuk oleh penuntut umum? Demikian pula dalam pemenuhan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Sudah jelas dan terang memilih pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi anehnya di dalam unsur pembuktian, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, penuntut umum malah mendasarkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terlihat penuntut umum mencampur adukkan dalil-dalil hukumnya. Jika demikian, banyak kejanggalan yang ada. Tidakkah ini cermin dari perspektif penuntut umum yang anti kritik sehingga terdakwa dituntut dengan semikian tinggi?
Tingginya tuntutan tersebut mengabaikan berbagai hal-hal yang meringankan dari terdakwa, seperti terdakwa aktif dalam kegiatan sosial dan aktif berbagi, bergotong royong membangun kebersamaan yang disarankan oleh penuntut umum. Bahkan penuntut umum rela mengingkari pernyataannya bahwa kegiatan sosial terdakwa adalah bagian dari pertimbangan yang meringankan, namun sesaat kemudian hal yang dinyatakan itu tidak dimuat sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan. Lantas, apa alasan hukum yang paling rasional dari penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan? Bukankah ini semena-mena? Sebagai penutup pendahuluan ini, izinkan kami mengutip penggalan Sokrates. Tuan-tuan, kekuasaan tuan-tuan dapat membuat hukum semau-maunya, tetapi kekuasaan tuan-tuan pada akhirnya akan dikalahkan oleh perasaan keadilan dari rakyat yang tidak dapat dimatikan atau ditindas. Selanjutnya yang mulia